Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di seri ini kita masih melanjutkan pembahasan soal OSN tingkat kabupaten kota tahun 2024. Sekarang kita masuk di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini masih materi tentang gerak dua dimensi atau gerak parabola. Suatu partikel sedang bergerak dalam lintasan parabola dengan dalam pengaruh gravitasi dan hambatan udaranya diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikalnya 9 meter per sekon dengan sudut kecepatan terhadap sumbu horizontalnya itu 60 derajat, maka besar komponen kecepatan arah vertikal ketika sudut antara kecepatan terhadap sumbu horizontal 30 derajat berapa? Jadi ketika kita gambar lintasan dari partikelnya. Jadi ini partikelnya bergerak dalam lintasan berbentuk parabola. Di lintasannya parabola dan kecepatannya. Jadi ada suatu titik ketika kecepatan arah vertikalnya itu 9 meter per sekon. Sudut yang dibentuk antara kecepatan totalnya itu arahnya ke sini, dengan sumbu horizontal itu 60 derajat. Jadi ini kecepatan total, ini kecepatan vertikal. Nah, untuk yang bagian bawah ini adalah kecepatan arah uh, horizontal atau Vx-nya. Kemudian di ketinggian tertentu di titik kedua, sudut yang dibentuk antara arah kecepatan total dengan arah horizontal itu 30 derajat. Nah, ini kecepatan totalnya, ini kecepatan arah horizontal. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan arah vertikalnya di titik ini. PY-nya berapa? Nah, untuk dua titik ini, itu kita bisa dapatkan hubungan antara Vx dengan Vy, itu tangen 60 derajat, atau tangen theta, itu sama dengan sisi depannya. Sisi depan itu sama saja dengan Vy-nya, itu 9 meter per sekon, dibagi dengan sisi samping sudut. Sisi samping sudut itu adalah Vx. Begitu juga di titik kedua, tangen 30 derajat itu sama dengan PY-nya. PY ini yang mau kita cari dibagi dengan Vx. Nah, nilai Vx itu nilainya konstan untuk gerak arah horizontal. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa peroleh persamaan Vx. Vx sama dengan 9 dibagi dengan tangen 60 derajat. Kemudian yang persamaan kedua, Vx sama dengan Vy dibagi dengan tangen 30 derajat. Nah, ketika kita substitusi nilai Vx dari persamaan pertama ke persamaan kedua, kita peroleh hubungan Vy per tangen 30 derajat itu sama dengan 9 dibagi dengan tangen 60 derajat. Atau Vy sama dengan tangen 30 derajat dibagi dengan tangen 60 derajat dikali dengan 9. Nah, tangen 30 derajat itu setengah
akar 3 dibagi tangen 60 derajat, itu akar 3 dikali dengan 9. Jadi sepertiga, akar 3 dibagi dengan akar 3 yang bisa kita coret. Jadi sisa sepertiga dikali dengan 9. Nah, kita peroleh kecepatan arah vertikal di titik yang kedua, itu sama dengan 3 meter per sekon. Jadi jawaban untuk soal nomor 5, yang ini adalah 3 meter per sekon, atau untuk satu angka di belakang koma, itu 3,0 meter per sekon. Jadi untuk soal nomor 5 ini termasuk soal yang mudah. Baik, kita lanjut lagi di soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini uh, masih materi kinematika. Sebuah kendaraan melintasi jalanan berbentuk setengah lingkaran berjari-jari R 160 cm selama 10 detik. Jika gesekan diabaikan, maka kecepatan rata-rata kendaraan selama menempuh lintasan itu. Jadi ingat, kecepatan rata-rata itu adalah besar perpindahannya dibagi dengan waktu. Jadi ketika bendanya bergerak di lintasan setengah lingkaran, jadi bendanya mulai di sini, dia bergerak ke arah sana, berbentuk lingkaran, kemudian pada saat sampai di sini, gerakannya setengah lingkaran. Nah, ketika jari-jarinya itu R-nya sama dengan 160 cm, berarti perpindahan perpindahan itu yang dilihat adalah posisi akhir dibagi dengan posisi yang kita lihat adalah posisi akhir dengan posisi uh, awalnya. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal, berarti perpindahannya itu dari mula-mula ada di sini, kemudian berada di sini, berarti perpindahan benda itu sama dengan 2 kali R. Jadi besar kecepatannya P sama dengan besar perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya itu adalah 2 kali R dibagi dengan waktu. Nah, R-nya itu adalah 160 cm, berarti 2 kali R itu 320 cm. Dibagi dengan waktunya dari titik sini sampai di sini itu adalah 10 detik. Jadi kecepatan rata-ratanya itu 320 dibagi 10 itu 32 cm per sekon, atau 32,0 cm per sekon. Itu cukup mudah. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 7. Soal nomor 7, di sini ada balok, ini materi dinamika. Tinja sebuah balok diam bermassa 10 kg. Kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar 200 Newton, tetapi balok tersebut tetap diam. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesekan statis μs, maka section tersebut gaya gesekannya sama dengan, jadi yang dicari gaya gesekannya. Nah, sekarang jika kita menggambar bendanya, jadi ada balok pada lintasan bidang kasar, ini kasar, dan didorong dengan gaya F, dan benda ini itu masih diam. Kenapa bisa diam? Karena ada gaya gesekan di sini yang melawan. Jadi ketika F-nya itu 200 Newton, karena bendanya diam, berarti gaya gesekannya itu harusnya sama dengan 200 Newton juga, cuma berlawanan arah. Jadi besar gaya gesekan untuk kasus ini adalah 200 Newton, sama dengan besar gaya dorongnya. Jadi 200,0 Newton. Jadi soal nomor 7 juga ini termasuk soal yang sangat mudah. Tapi kebanyakan orang salah itu menghitung gaya gesekan itu pakai rumus mu s dikali dengan
gaya normal. Nah, gaya gesekan statis mu s dikali gaya normal itu kasus untuk gaya gesekan statis maksimum. Jadi gaya gesekan statis itu bisa nilainya eh, antara 0 sampai dengan mu s kali n. Jadi besar nilai gaya gesekan statis itu dari 0 sampai dengan mu s dikali dengan n. Jadi mu s kali n itu adalah gaya gesekan statis maksimum. Jadi benda akan bergerak ketika dia sudah melewati besar gaya gesekan statis maksimum. Ketika bendanya masih lebih kecil dari gaya gesekan statis maksimum, berarti bendanya masih diam. Kalau masih diam, berarti besar gaya gesekannya itu sama dengan besar gaya dorongnya. Oke, baik. Untuk video kali ini kita cukupkan untuk 3 pembahasan soal. Dan untuk soal-soal berikutnya akan kita bahas lagi di eh, soal di video-video berikutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.